welcome back again at Podi episode 13. Wah, after not a very long time, akhirnya kita bisa bertemu lagi nih. Dan kenalin aku Gerard dari Biro Medsar akan menjadi host Podi pada episode 13 kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dua tamu spesial nih dari DKP, salah satu departemen yang kece banget dari Himyespa. Boleh saya dulu gak nih kakak DKP ke kamera? Halo. Hai guys. Oke nih, sebelumnya kata patah, tak kenal maka kenalan. Boleh kenalan dulu gak nih kakak-kakak DKP, angkatan berapa dan dari jurusan mana? Oke, kenalin guys, aku Helga dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2022. Di Himyespa aku menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Kajian dan Penelitian di bidang kajian. Halo semua, kenalin aku Devin dari Ilmu Ekonomi Angkatan 22. Dari sini menjabat sebagai Wakil Ketua Divisi Penelitian di DKP Himyespa. Oke, halo Kak Helga, halo Kak Devi. Halo Gerald. Oke, Kak Helga, Kak Devin, biar kita semangat, kita sebelumnya jargon dulu gak sih? Kakak-kakak DKP tahu gak nih jargonnya gimana? Ajarin aku dong Kak jargonnya. Tahu Kita dong. Kita mulai aja ya. Halo Podi. Iya Podi, passwordnya Podi, nikmat didengar, bisa bikin pintar. Oke, mantap banget nih jargonnya. Sekarang aku mau nanya nih ke Kak Helga sama Kak Devin. Kan kakak dari DKP. Sebenarnya DKP tuh departemennya kayak gimana sih? Soalnya dari selama aku menjadi staf Himyespa, aku tuh denger isu nih kalau DKP tuh isinya anak-anak pinter sama anak-anak yang kritis. Coba jelasin dong Kak. Hel, tahu nggak sih kepanjangan DKP itu apa? Nggak tahu apa. Departemen Kecepara. Waduh. Oke, itu versi bercandanya ya. Jadi DKP itu adalah Departemen Kajian dan Penelitian. Kita di bawah Himyespa FEB UGM, kita bertugas sebagai departemen yang melakukan kajian dan penelitian di bidang ilmu ekonomi, sosial, dan juga politik terkadang. Di DKP itu dibagi menjadi dua, kajian dan penelitian. Di divisi kajian sendiri kita memiliki beberapa output, di antara lain adalah beta, itu berupa infografis, ada economic figure, dan juga teori, itu juga infografis, dan ada juga teko atau tulisan ekonomi, itu berbentuk esai. Untuk penelitian sendiri kita ada portal yang berisi policy brief atau rekomendasi kebijakan untuk pihak terkait. Kemudian ada mini riset yang berisi pengelolaan data primer yang berkaitan dengan lingkungan mahasiswa, serta BIOL yang merupakan pengelolaan data sekunder menggunakan aplikasi Stata, R, dan Python. Selain output yang serius-serius banget tadi, DKP juga ada beberapa acara nih tahun ini. Salah satu yang terbesar di Himyespa itu adalah Economic Summit, di mana nanti akan ada 9 universitas yang berkolaborasi untuk menerbitkan sebuah kajian kebijakan tertentu, dan tahun ini UGM didapuk sebagai tuan rumah. Kemudian ada juga nanti sebentar lagi mungkin ada Sayembara Teko untuk membuka peluang bagi non-DKP untuk mengkaji bersama kami di Teko. Kemudian ada juga nanti di Agustus Triponomics untuk mahasiswa baru ilmu ekonomi. Oke, keren banget nih dari proker-proker DKP. Nah, dari yang aku lihat-lihat nih, berarti nih DKP ini udah terbiasa dengan mengkaji, menganalisis isu-isu ekonomi baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Berarti anak-anak DKP paham banget nih sama isu-isu tentang ekonomi. Nah, pas banget nih Kak, tema yang mau kita bahas di Podi episode 13 kali ini. Apa sih temanya? Dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan mata uang negara-negara di dunia. Kira-kira nih menurut kakak nih, gimana sih keadaan ekonomi global saat ini? Dan gimana mata uang kita tuh bisa bertahan di tengah huru-hara ini? Oke, jadi menurut IMF World Economic Outlook yang rilis April 2024 ini, mereka mengatakan bahwa perekonomian dunia akan steady but slow. Jadi stabil, ada pertumbuhan namun melambat. Perekonomian dunia diprediksi oleh IMF tumbuh sebesar 3,2%. Negara-negara maju itu 1,7% dan emerging market atau negara berkembang itu di angka 4,2%. Selain itu, inflasi dunia itu berada di angka 5,9%, negara maju di 2,6% dan negara berkembang ada di angka 8,3%. Mungkin itu sih. Oke, mungkin kalau untuk domestik kita singkat aja. Menurut Bloomberg tercatat dari Selasa tanggal 14 April 2024 kemarin,
nilai tukar rupiah adalah 16.130, naik sekitar 50 poin dari record sebelumnya yaitu 16.085 atau sekitar 0,31%. Sementara menurut Disidor, yaitu sistem nilai spot tukar uang di BI, itu sekitar 16.080. Mungkin tanpa konteks tahun sebelumnya, di April 2023 nilai tukar rupiah adalah 14.700. Ini kenaikan yang lumayan signifikan berarti. Oke. Nah, Kak, aku punya pertanyaan nih, Kak. Kalau dibandingkan negara-negara lain, mata uang kita nih termasuk keadaan yang aman atau udah di tahap yang mengkhawatirkan nih, Kak? Sebenarnya nggak bisa dibilang aman ataupun mengkhawatirkan ya, karena dalam depresiasi mata uang itu ada dua sisi yang dapat dilihat. Sisi positif mungkin akan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia karena akan menjadi relatif lebih murah. Kemudian juga mendorong sektor pariwisata dalam negeri. Tapi sisi negatifnya akan ada imported inflation atau inflasi impor karena ada beberapa barang mentah ataupun output produksi dan juga input produksi dan juga barang yang diimpor itu pasti akan lebih mahal. Kemudian ketika kita jatuh tempo di utang luar negeri, kita membayarkan dengan dolar kan. Jadi akan lebih mahal untuk membayar bunga pokok dan pinjaman pokok dan bunganya gitu. Tapi ini bukan pertama kali rupiah mengalami penurunan nggak sih, Hel? Iya, jadi rupiah menyentuh $16.000 itu 3 kali dalam sejarah. 1998, 2020, dan 2024. Di tahun 1998, jadi ketika waktu itu hampir semua negara, bank sentral itu menerapkan fixed exchange rate. Jadi mereka mengeluarkan devisa untuk menjaga supply dolar di pasar keuangan mereka. Tapi waktu itu BAT yang pertama kali di Thailand itu tidak kuat lagi, devisanya tidak cukup, maka dibiarkan mengambang. Dan setelah itu terjadi volatilitas yang luar biasa dan berdampak sistemik ke daerah-daerah sekitar Thailand, termasuk Indonesia yang waktu itu Bank Indonesia juga sudah tidak mampu menjaga fixed exchange rate sehingga terjadi depresiasi luar biasa dari sekitar Rp3.000 kalau tidak salah menjadi sekitar Rp16.000 waktu itu, sehingga merembet ke krisis sosial dan politik juga. Nah, tadi Helga kan bahas kalau Thai baht itu mengalami volatilitas. Tapi kenapa sih ya pas saat itu kita menghadapi volatilitas? Mungkin kita bisa ngelihat tahun 98 ternyata ada agen ekonomi yang secara licik memanipulasi pasar keuangan untuk kepentingan mereka sendiri. Seorang investor Amerika asal Hungaria bernama George Soros membeli baht dari Thailand sebanyak yang dia bisa beli sesuai dengan fixed exchange rate Thailand yang saat itu tergolong rendah. Lalu kemudian dia memprediksi dan meramalkan bahwa nilai dari baht sendiri akan turun karena nilai baht itu overvalued. Oleh karenanya dia secara sepihak tahun 98 dan 97 menjual baht yang dia pegang sehingga memicu efek domino investor lain untuk ragu dan segera menjual baht yang mereka juga, yang menurunkan permintaan terhadap baht dan berujung kepada rupiah sendiri. Kemudian tahun 2020 kita seperti yang tahu ada pandemi COVID-19 di mana kita sebagai eksportir batu bara, nikel dan kelapa sawit mengalami penurunan permintaan di pasar global yang berujung kepada penurunan permintaan rupiah sendiri. Hal ini tentu saja berdampak kepada penurunan atau depresiasi dari nilai rupiah. Kemudian ada juga masalah investasi di mana investor asing mengalami penurunan capital inflow atau terjadi capital outflow keluar. Nah, untuk 2024 kenapa ya? Jadi sebenarnya secara general kenapa rupiah itu bisa melemah itu sesimpel karena supply and demand. Jadi nilai tukar rupiah melemah itu ada orang pengen beli dolar dengan rupiah, tapi dolarnya nggak ada, dolarnya itu langka. Jadi dolar akan menjadi semakin mahal begitu. Dan diperparah dengan kondisi misalkan utang luar negeri yang tinggi dan juga adanya defisit neraca dagang. Tapi sebenarnya 3 tahun berturut-turut ini Indonesia itu surplus neraca dagang. Jadi mungkin tapi rupiah tetap melemah. Jadi mungkin Devin bisa menjelaskan itu. Di sistem pasar keuangan yang makin global ini, kebijakan satu negara akan mempengaruhi negara lain. Oleh karenanya kita perlu berpijak kepada negara yang
sudah selama ini adidaya ya, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, badan atau otoritas moneter mereka, the Fed, memiliki target inflasi sebesar 2%. Akan tetapi selama kuartal awal dan sampai saat April ini, inflasi di Amerika masih menyentuh di angka atas 2%. Oleh karenanya the Fed atau Bank Sentral Amerika, otoritas sentral Amerika merasa bahwa mereka perlu menjaga inflasi dengan menaikkan dan mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh karenanya investasi aset serta obligasi dan surat berharga lainnya di denominasi dolar lebih atraktif dan menguntungkan bagi para investor. Karenanya para investor berhuru-huru, beramai-ramai memindahkan aset mereka dan investasi mereka ke denominasi dolar. Oleh karenanya permintaan kepada rupiah melemah dan menurun. Dan kondisi itu juga diperparah dengan tidak diperparah ya, tapi dipengaruhi juga dengan kondisi politik Amerika yang sekarang akan melaksanakan pemilihan presiden. Karena biasanya di Amerika Serikat itu ketika akan ada pemilihan presiden, bank sentral itu akan menurunkan suku bunga acuan meskipun inflasinya tinggi. Itu pernah terjadi. Kenapa gitu, Itu pernah terjadi di zamannya Richard Nixon. Ketika suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat itu turun, itu biasanya akan menggenjot perekonomian Amerika kan. Jadi ketika pemilu itu, kalau bisa kondisi ekonomi itu sedang baik gitu. Jadi presiden petahana itu bisa menang gitu. Wah, di Amerika juga ada vote buying ya ternyata. Ya. Jadi the Fed itu dalam tanda kutip seringkali dipengaruhi oleh politik White House gitu. Oke nih Kak, aku punya pertanyaan lagi nih. Menurut Kakak, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan pemerintah kita dalam menghadapi permasalahan ini? Mungkin kita ngelihat yang udah dilakuin aja ya. Sekarang Bank Indonesia sudah menaikkan BI rate sebesar 25 poin basis atau menjadi 6,25% dalam tingkat acuan suku bunga. Nah, mungkin Helga bisa jelasin. Sebagai perbandingan ya, di BI rate kan 6,25%. Amerika itu kalau tidak salah menurut Fed waktu itu adalah 5,5% bunganya. Jadi kita lebih tinggi. Itu salah satu kebijakan yang bisa memikat dolar untuk masuk kembali ke Indonesia begitu. Saya rasa begitu sih. Oke, jadi inti dari podcast kali ini adalah rupiah melemah bukan karena defisit neraca dagang, tapi karena memang dipengaruhi oleh kebijakan The Fed. Ternyata menarik banget ya, kondisi nilai mata uang dipengaruhi kebijakan eksternal, misalnya dari negara lain. Oke, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung pembahasan pada podi kali ini. Terima kasih banget ya buat Kak Helga sama Kak Devin yang udah memberikan kita insight yang kece abis. Jangan lupa ya guys, ditunggu kolaborasi tekonya. Oke guys, see you guys at the next episode of Podi. Bye-bye!